Nah, mengapa judulnya Remember Me? Ingat aku. Ya, ini minggu pertama saudara. Minggu pertama kita selalu masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan sebelum saya mulai sharing, now this is very very important. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Kita akan tahu mengapa. Nomor satu. Yang kedua, mengapa seberapa pentingnya kita akan tahu. Dan yang berikutnya, kalau saudara memiliki anak ya yang mungkin di bawah usia 12 tahun, ajarkan. Mengapanya ajarkan. Remember me. Jadi gini saudara, saya selalu sampaikan begini. Setiap pesan yang disampaikan seseorang yang mau pergi jauh, itu pasti pesan yang penting. Ya, apalagi sebuah pesan yang disampaikan oleh seseorang yang hampir mati. Ya, saudara tahu maksud saya kan, kalau ada seseorang yang udah di ujung, udah mau pergi, apakah pergi jauh secara fisik ataukah pergi untuk selamanya, lalu dia berpesan sesuatu, itu pasti yang the most important. Yang kita tahu Yesus pesan apa sebelum ini malam terakhir dalam hidup dia, besoknya dia mati. Pesannya apa? Yang kita akan belajar pesannya apa gitu. Maka dia bilang sama muridnya, ingat aku, mesti jangan sampai lupa. Ya, ini adalah tentang ini saudara yang akan kita pelajari. Makanya saya sampaikan, this is very very important. Kalau saudara tahu, saya percaya nanti setelah saudara mendengar ini, pada saat saudara pegang ini, ikut masuk dalam perjamuan kudus, paradigma sudah berbeda, pandangan saudara sudah berbeda. Saudara tahu mengapa melakukannya. Mengapa sampai Yesus bilang, ingat aku ya. Ingat aku ya. Seperti itu. Kita akan tahu mengapanya. Oke, let us pray. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat saat yang Kau berikan buat kami. Saya berdoa saat ini, Roh Kudus Engkau yang pimpin kami. Engkau sendiri yang mengajari kami untuk memahami sesuatu. Kami berdoa Engkau manifestasikan dirimu di dalam roh hikmat dan wahyu, sehingga boleh kami memahami setiap detailnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya. Amin. Ya, jadi kalau saudara ada mungkin anak saudara yang hari ini tidak dengar pesan ini, please saya hanya bisa bilang ini, please share with them. Atau mungkin suami saudara atau istri saudara yang tidak di ruangan ini, please ceritakan. Atau dengar message-nya melalui video. Yes, jadi ini tentang perjamuan terakhir. Seperti saudara lihat gambarnya ini ya, tentunya ini hanya ilustrasi. Karena setting aslinya tidak seperti ini. Setting aslinya tidak seperti ini. Saya selalu berusaha bahwa saudara membayangkan keadaan sesungguhnya. Perjamuan terakhir yang sering kita lihat dalam gambar atau lukisan, ya itu adalah ilustrasi artis. Aslinya nggak seperti itu. Tahu dari mana? Mereka ngumpet-ngumpet saudara. Ya, saudara tahu itu adalah momen terakhir. Beberapa jam kemudian setelah peristiwa ini, Yesus ditangkap. Setelah ini selesai, mereka pergi ke taman, dan di taman itu Getsemani Yesus ditangkap. Tidak sampai kurang lebih 24 jam, tidak sampai dia mati. Jadi apa yang dikatakan Yesus dalam peristiwa ini pasti yang sangat penting. Pasti amat sangat penting, karena dia tahu besok saya mati. Jadi dia berpesan sesuatu. Pesannya apa? Pesannya apa? Ya, ini pesannya. Ya, mari kita lihat. Ya, kalau saudara lihat, saudara mau buka di Alkitab saudara tentang the last supper, perjamuan terakhir, itu ada di Markus 14 dan Matius 26. Ya, di situ sudah ditulis ayatnya. Nah, tapi luar biasa ini dijelaskan detail oleh Rasul Paulus. Ya, 1 Korintus 11. Ya, kalau saudara yang mengikuti faith comes by hearing, ya, belum lama kita melewati 1 Korintus ya. Sekarang sudah di 2 Korintus. Ya, so please perhatikan baik-baik, terutama yang sudah di-highlight. Saya akan berhenti beberapa kali di sini di sana untuk menjelaskan apa yang di-highlight. Oke, 1 Korintus 11 23 ayat 26. Ya, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ya, jadi ini malam terakhir, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Stop dulu sampai situ. Dia ambil roti, dia bilang, ini tubuhku. Kita setiap minggu pertama melakukan itu kan, saudara. Ya. Nah, gini saudara bayangkan. Ini ada yang aneh, kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku. Dia tidak, watch this, dia tidak berkata, inilah lambang tubuhku. Alkitab sangat detail. Dia berkata, ini tubuhku. Nah, mungkin saat itu murid-muridnya juga nggak paham maksudnya apa. Kok ini? Itu kan dia cuma pegang roti, tapi dia bilang ini tubuhku. This is my body. Yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Muridnya mungkin nggak sadar bahwa nggak sampai 24 jam orang yang di depan dia akan mati. Ya, Yesus bilang gitu. Ini tubuhku yang diserahkan. Ya, yang diserahkan bagi kamu. Ya, lalu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Do this in remembrance of me. Bayangkan begini saudara, orang ini sudah hampir mati, nggak sampai 24 jam. Lalu dia bilang, jangan lupakan aku, ingat aku. Specifically, remember me by doing this. Jadi dia sendiri mau diingat dengan cara demikian. Ya, nangkep ya. Jadi pada saat kita melakukan ini nanti, sebentar, kita melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat ya, nanti kita belajar lebih jauh. Apanya yang diingat itu loh. Very specific Yesus bilang, ingat aku saat kamu melakukan ini. Jadi itu bukan ritual. Bukan ritual. So please understand this, bukan ritual. Penting sekali, terutama buat anak-anak saudara. Pada saat mereka makan roti dan minum anggur itu. Tahu dari mana? Bukan ritual. Karena dia bilang ini tubuhku. Dia tidak bilang ini seperti tubuhku. Dia tidak bilang itu. Dia tidak bilang ini lambang tubuhku. No. Ini tubuhku. By faith, this is my body. Itu Yesus bilang sendiri. Yesus sendiri yang ngomong ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, lalu 25. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. This is amazing. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, ya, setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mirip kan? Ya, ingat aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oke. Dua hal, dua elemen, roti dan anggur, ya, bread and wine. Tentunya zaman itu benar-benar dipakai roti dan anggur. Kita tidak menggunakan anggur yang beralkohol, tidak. Bread and wine. Dua elemen, ingat baik saudara. Tubuh dan darah. Ada apa dengan tubuh? Ada apa dengan darah? Kenapa Yesus bilang ini tubuhku yang dipecahkan? Kenapa dia bilang ini darahku? Ingat, dia ngomong seperti itu. Dia belum mati, darahnya belum tercurah, tapi dia sudah ngomong ini darahku. That's amazing. Ya, dan di situ ada kata yang dicetak merah, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lihat versi bahasa Inggrisnya, ini dia. 1 Corinthians 11. In the same manner, he also took the cup, ini ayat 25-nya, ya. After the supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink. Nah, ini ada yang sedikit beda dibandingin versi bahasa Indonesianya. Apa itu? Ini dia. As often as you drink that. Ini tidak persis sama. Di sini cuma diterjemahkan setiap kali kamu meminumnya. Sesering kamu meminumnya. Beda saudara. Lalu 26. Ya. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Sesering kamu meminumnya. As often as you eat this bread. Now,
Saudara tahu bahwa zaman itu, ya, di Kisah Para Rasul, kalau saudara baca, era itu setelah Yesus mati, murid-murid itu ketakutan sebetulnya. Mereka ngumpet, karena mereka pikir mungkin kita giliran berikutnya kita ya akan mati. Gurunya habis ditangkap, dibunuh. Maybe we are next. Saudara bayangkan ya, seberapa khawatirnya mereka ngumpet. Apa yang mereka lakukan? Mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah, gantian. Melakukan ini dari rumah ke rumah. Berapa sering? As often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Now, kenapa kita harus mengingat? Kenapa kita harus mengingat? Ya, memberitakan. Lihat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu minum cawan, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Kenapa mesti diberitakan kematiannya? Di situ bahkan tidak dibilang kamu memberitakan kebangkitan kematiannya. Karena dia mengalahkan kematian dengan kematian. Tidak akan ada kebangkitan kalau dia nggak mati dulu. That's powerful. Gitu. Kematian dia yang membuat kita hidup. Dan dia mau kita ingat itu dan memberitakan, proclaim. Ya, kembali ya, dua elemen, roti dan anggur adalah tubuh dan darah. Oke, saya jelaskan perlahan. Ada apa di dalam tubuh? Ada apa di dalam darah? Pertama, tubuh. Ya, ada satu ayat yang sangat terkenal. Tapi sebelumnya saya masuk ke ini dulu. Ya, ini dia. Nah, Kisah 2. Tadi yang saya jelaskan ya. Ini jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul berapa sering? Tiap-tiap hari. Ya, di dalam baitlah. Mereka ngapain? Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan akibatnya apa? Yang putih. Mereka disukai semua orang. Dan akibatnya lagi apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. This is a formula. Mereka memecahkan roti tiap-tiap hari bergilir. Karena mereka tahu ini yang disuruh gurunya. Karena mereka mau mengingat gurunya. Ya, sampai sini saya harap saudara nangkap sesuatu. Ada apa di dalam tubuh? Kenapa tubuh? Kenapa darah? Pertama, saudara tahu ada ayat yang sangat terkenal, yaitu apa? Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dan 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Oke, saya tanya, bilurnya ada di mana? Ini body, di dalam tubuhnya. Bilur itu ada di dalam tubuhnya, makanya Yesus bilang, inilah tubuhku yang dipecahkan, dihancurkan, diremukkan buat kamu. Ingat-ingat itu akan membawa kamu, engkau dan aku saudara, kepada fakta bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Let me try again. 1 Peter 2:24, 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Ya, itu sama dengan Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Bilur itu adanya di dalam tubuhnya Yesus. Maka pada saat dia angkat roti itu, dia bilang, ini tubuhku yang diapain? Diserahkan bagi kamu. Diserahkan. Dipecahkan. Dihancurkan. That's prophetic action. Ingat itu. Sehingga pada saat saudara angkat roti ini, saudara bisa klaim apa yang di 1 Petrus 2 ayat 24. Saudara bisa klaim yang di Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Lord, this is your body. Saudara, by faith, ini bukan roti. No. Lihat, ini tubuhku. Kalau ini cuma roti, ini gak bisa berbuat apa-apa. But by faith, this is the body of Christ. Tubuh Kristus. Apa yang terjadi di tubuh ini, oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Dan pada saat kita setuju, maka ayat itu berlaku. By His stripes. Ya, makanya
as often as you do this. Sesering engkau memakan, sesering engkau minum. Jadi boleh tiap hari, boleh. Tahu dari mana? Dari itu mereka tadi. Tiap-tiap hari mereka memecah roti. Saya dan istri saya setiap hari melakukan. Saya tahu beberapa jemaat juga ada yang melakukan itu setiap hari. Ya, nah itu ada tuh di Sekawan. Dia tiap hari melakukan itu. This is amazing. Kenapa? This is formula. Kita mengingat Yesus, ingat ya, Yesus mau diingat dengan cara demikian. Lakukan ini untuk mengingat. Itu nomor 1, tubuh. Yang nomor 2, kenapa darah? Nah, saya akan ambil waktu di sini. Kenapa darah? Lihat. Ya ini dia. This cup is new covenant in my blood. Garis bawah ini, covenant. Saudara tahu apa itu covenant? Nah, ini bahasa ini mungkin nggak terlalu populer zaman sekarang ya, tapi zaman dulu mereka tahu semua. Covenant itu bukan cuma perjanjian, covenant itu lebih kuat daripada sebuah perjanjian. It's not only agreement. Kalau janji, seberapapun kita janji, kita bisa mengingkari, betul kan? Atau lupa, mungkin nggak sengaja diingkari, lupa. Meskipun itu sudah di atas kertas saja itu bisa dilanggar. Ya paling akibatnya dua pihak bertikai. Ya, tapi kalau covenant itu ada sealnya. Saudara boleh baca di Alkitab dari perjanjian sama perjanjian. Begitu ada covenant, sealnya itu blood, selalu ada darah. Dan it's unbreakable. Saya ambil contoh begini. Ada berbagai covenant di dalam perjanjian lama. Salah satunya mungkin saudara ingat cerita Daud saat dia membuat covenant dengan Jonathan. Jadi pada saat itu cukup populer orang membuat covenant atau perjanjian darah. Mereka akan menyayat tangannya sehingga berdarah. Ya, 2 orang membuat covenant. Ya, lalu mereka menyatukan sayatan tersebut. Ya, itu lambang sehingga darahnya yang di sini mengalir di sini, begitu pula darah yang satunya. Ya, setelah mereka bersentuhan darahnya, lalu mereka ya bertukar tempat. Ini ada hewan yang dipotong di tengah, kiri, kanan. Lalu mereka bertukar tempat dan mereka bukan cuma itu, mereka bertukar jubah dan mereka bertukar pedang. Maksudnya apa? Now your enemy is my enemy. Itu covenant, gitu powerfulnya. Jadi mereka menjadi satu karena mereka percaya darahnya sudah menjadi satu. Oke, itu contohnya. Salah satu contohnya. Now, kalau kita lihat ini covenant ya, covenant itu perjanjian. Kenapa harus ada perjanjian? Ya, supaya dua pihak tahu bahwa apa yang keluar dari mulut salah satu itu tidak akan batal. Kalau itu batal, ya risikonya nyawa. Risikonya nyawa. That's so powerful. Itu covenant. Nah, bayangkan saudara, di dalam perjanjian lama, ya, kita melihat banyak covenant yang dibuat Tuhan Allah sendiri dengan manusia. Dengan Adam dia buat covenant, bubar tuh. Ya, dengan Abraham dia buat covenant, dengan Nuh dia buat covenant, dengan Musa dia buat covenant. Ya, nanti saya ada satu seri tentang covenant sendiri. Ini sekilas saja tentang covenant. Ya, dengan Musa dia bikin, dengan Daud dia bikin. Nah, semua covenant yang saudara lihat di perjanjian lama itu antara God and human. Nah, pertanyaannya begini, God is God, dia nggak perlu bikin covenant tuh. Ya. Dia ngomong doang, itu sudah jadi covenant. Terserah manusia mau percaya apa enggak, betul kan? Dia tidak perlu bikin covenant. Dia bicara, itu sudah menjadi covenant. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan Allah, itu pasti 100%, bukan mudah-mudahan. It's a covenant. Tapi dia mau bikin covenant, dia menurunkan levelnya menjadi sama seperti level manusia. That's covenant antara God and human. Karena dia tahu, nih manusia ini susah percaya. Makanya aku menurunkan levelku turun untuk membuat perjanjian dengan manusia supaya mereka bisa percaya. Dia tidak harus melakukan itu. Nah, covenant adalah between God and man. Kalau saudara lihat di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru ada satu covenant between God and God. Pada saat God turun, Yesus, ya, sehingga pada saat itu ada covenant antara Yesus dan the Father. Itu adalah perjanjian baru. Yang satu ini nggak akan batal karena dua-duanya perfect.
Pada saat covenant between God and man bisa batal. Kenapa? Karena manusia tidak perfect, bisa dilanggar oleh manusia. Tuhan sih tidak akan melanggar. Tapi pada saat covenant itu between God and God, diwakili one single perfect man adalah Yesus, itu nggak akan batal. Nah itu the new covenant, everlasting covenant. Sebelum Yesus berangkat, sebelum dia mati, Jesus 100% God, 100% man, dia buat covenant. Dia mewakili seluruh manusia. Makanya dia bilang, this is new covenant in my blood. Itu dia. Itu. Jadi ini dia membuka satu lembaran baru sejarah manusia. Dia buka satu bagian baru, ya, bahwa sekarang aku yang mewakili, ya. Jadi ini tidak akan batal. Perfect man. Ini pada saat itu, malam itu, besoknya dia mati langsung. Covenant in my blood. Jadi saat saudara angkat cawan ini, this is the blood. Ini adalah darah. Ini cuman sirup secara fisik. But by your faith, this is the blood. Penting sekali saudara, penting saudara paham. Ya, tadi saya sudah sebut yang ini tadi ya. Kita udah tahu. Lalu darah, kenapa darah? Ya, nanti ada satu teaching tentang darah sendiri. Biasanya saya akan share sebelum sekitar Paskah. Tapi saya kasih clue, kenapa darah? Semua orang Israel tahu bahwa mereka tidak boleh makan darah. Tidak boleh. Darah itu nggak boleh dimakan, darah itu nggak boleh diminum. Tidak boleh. Kenapa? Karena begini saudara. Kalau mereka diajarkan, di hukum Taurat ada, kalau mereka potong hewan buat dimakan, hewan itu harus digantung sampai darahnya habis. Ya, sampai begitu itu udah nggak ada darahnya baru mereka boleh makan. Karena nggak boleh. Very strict law, nggak boleh darah itu dimakan. Kenapa? Karena segala satu penyakit apapun, virus, bakteri semua itu mengalirnya lewat darah, toh, betul kan? Ya. Racun apapun itu mengalirnya lewat darah, betul kan? Maka darah itu nggak boleh dimakan, karena di situ semua racunnya di situ, nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Tapi demikian pula sebaliknya. Ini dia. Leviticus 17:11. The life of the flesh is in the blood. Nyawa makhluk hidup itu ada di dalam darahnya. Ya. Yeah. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. Ini God himself. For it is the blood that makes atonement, pendamaian. Sampai suatu hari, pada saat perjamuan kudus, jamuan terakhir, Yesus bilang, darah yang ini kamu boleh makan. Darah yang lain kamu nggak boleh makan. Darah yang ini kamu boleh makan. That's the difference. Karena darah yang ini kudus. Darah yang lain tidak ada yang kudus. Ini pengecualian. Dia bicara ini cawan, cup. Saudara ingat waktu di Taman Getsemani, Yesus, dia bilang, dia sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia bilang gitu kan. Ya. Lalu dia berdoa apa sama Bapa, ingat? Bapa, jika boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, betul kan? Ya kan? Apa itu cawan? Cawan itu suffering. Suffering. Gitu. Cawan itu suffering. Jadi kita ingat bahwa cawan pada saat kita angkat, suffering itu bukan bagian kita lagi karena sudah diambil oleh Yesus. Nangkap something, saudara. Nangkap something. So, the Holy Communion is so powerful if you understand, if you believe. Now, this is not a ritual. Ini bukan ritual, saudara. Ya, oke, kita buat sebulan sekali, sebulan 2 kali. Bukan. But if you have faith, if you believe, and if you have right understanding, this is powerful. Karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, kata Yesus. Dan darah ini masuk ke dalam tubuhmu. Darahnya Yesus is perfect blood. Tidak ada sakit, tidak ada penyakit. Perfect blood. Bagaimana kira-kira kalau itu masuk ke dalam darahmu? Bukankah itu menjadi satu dengan kita? So we become one.
it become one. Yesus sudah pernah ngomong suatu saat. Itu dia, Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan tubuhku, whoever eats my flesh and drinks my blood, I'm in him, he's in me. Susah dipahami. Zaman itu orang-orang di orang-orang Israel, orang-orang Farisi pada saat statement ini mereka sangat shock, mereka nggak ngerti artinya sehingga banyak bahkan murid-muridnya meninggalkan dia karena statement ini. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Gak bisa dipahami saudara, gak bisa. Bagaimana ini ya? Ini handphone. Saya masukkan, berarti ini kan di dalam saya tuh. Dan bagaimana mungkin saya ada di dalam ini? Gak bisa dipahami tuh. Aku di dalam, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia itu sulit dipahami. Gak bisa. So just believe it. Kita olah pakai otak gak bisa juga, gak bisa. Tapi dia bilang engkau di dalam aku di dalam engkau, itu perfect unity, perfect union. Tidak bisa dipisahkan. Gak bisa, oleh apapun gak bisa. Gak bisa. Segitu powerful ya. Tidak bisa dipisahkan. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Dan pada saat kita angkat ini, kita makan tubuhnya, kita minum darahnya, darahnya dia masuk mengalir. It's more powerful than any kind of medicine put together. More powerful. If you believe. Seberapa powerful darah Yesus? Ini saudara. Ibrani 9:22. And according to the law, yang versi bahasa Inggris, almost all things are purified with blood, and without the shedding of blood there is no remission. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Ya. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, ya mereka yang berdosa, orang-orang itu yang berdosa, mereka harus bawa hewan loh ke bait suci, ya kan? Untuk menebus salah. Ini ditebus pakai hewan, hewannya dipotong. Kenapa? Karena darah tercurah. Orangnya bebas. Gitu, hewannya yang dipotong. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Jadi dia tahu dia berdosa, dia harus bawa hewan. Bawa hewannya diperiksa, perfect, dipotong. Orangnya bebas, hewannya mati. Gitu. Tapi minggu depan dia dosa lagi, dia harus bawa lagi. Dia harus bawa lagi hewan. Minggu depannya dia berdosa lagi, dia harus bawa lagi hewan. Seperti itu, terus menerus. Tapi luar biasa, ada satu. Pada saat kita tahu bahwa Yesus itu adalah the Lamb of God, ya, darahnya tercurah sekali saja cukup untuk siapapun juga yang percaya. Itu penebusan sempurna. Ya, nangkap something saudara ya. That is perfect. Perfect. Jadi nggak harus bolak-balik bawa hewan lagi, darahnya harus tercurah. Nah ini menjelaskan mengapa dia matinya, ya Yesus matinya itu harus mencurahkan darah. Ada berbagai macam cara mati, tapi kenapa dia matinya harus mencurahkan darah? Kenapa sebelum mati dia harus dicambuki dulu? Jadi pada saat dicambuki dia, itu dia menanggung penyakitmu dan penyakitku. Kenapa? Karena dia menggenapi Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Jadi dia harus dihancurkan. Itu dia menggenapi itu. Dia harus mencurahkan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Kalau darahnya nggak tercurah, misalkan dia mati digantung, nggak berdarah loh, tetap mati. Ya, tapi tidak ada penebusan karena darah tidak tercurah. Oke, itulah mengapa di Taman Eden pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, ya kita tahu dia membuat pakaian dari daun. Lalu Yesus membuatkan, bukan Yesus, maksudnya Bapa, God Himself, dia membuat pakaian dari kulit hewan. Ya, karena daun tidak ada darahnya. Jadi pada saat manusia berdosa, manusia pertama berdosa, mereka berusaha menutupi dirinya dengan daun. Ya saudara ingat kan cerita itu kan? Ya. Tapi nggak bisa, harus yang ada darahnya.
God himself, Tuhan sendiri harus potong hewan, dipakaikan. Sehingga manusia itu ditutupi oleh darah. Tapi itu cuma darah hewan. Cuma darah hewan. Gitu. Jadi segala sesuatu itu harus purified by the blood. Ya. Segala sesuatu, bahkan tabut perjanjian harus diperciki darah. Semuanya harus dengan darah. Gitu. Gitu. Saudara tahu, manusia kalau misalkan sakit, ya seringkali ada yang namanya transfusi darah, betul kan? Ya, perlu darah tipe apa, A, tipe B, apakah tipe O, ya kan? Darah. Nah, saudara tahukah, kalau seorang sakit ya dia perlu transfusi darah, katakanlah dia golongan darahnya A. Ada orang yang bersedia memberikan darah, ya. Tapi sayangnya orang itu punya penyakit yang sama. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada gunanya. Kalau dia punya golongan darah A, dia sakit tertentu, dia dapat ya transfusi darah dari orang lain meskipun golongannya sama, tapi sakitnya sama, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dia harus dapat darah yang baik, gitu loh. Nah, bayangkan saudara, seluruh umat manusia mengalami problem. Ya. Tapi ada problem yang lebih besar, tidak ada satupun darah yang laku untuk menebus karena semua darah terkontaminasi oleh dosa. Sehingga harus ada satu manusia yang darahnya murni, kudus, yang tidak terkontaminasi. Cuma satu, darah Yesus. Makanya darah Yesus laku. Laku, saya menggunakan kata laku. Nggak bisa pakai darah hewan lagi, nggak bisa. Kalau darah hewan itu ulang lagi, setiap kali harus diulang lagi. Ada dosa lagi, harus potong lagi. Tapi darah yang ini satu kali saja, pure, untuk selama-lamanya. Nah, itu dia. Dan itu Yesus menggambarkan itu pada saat diangkat ini, dia bilang, ingat. Ingat means don't forget. Jadi apa yang kita ingat, saudara, pada saat kita angkat roti, kita ingat dia sudah mati buat kita. Dia sudah tanggung penyakit. Ingat ya, penyakit. Oleh bilur-bilur engkau sembuh. Sembuh dari segala sakit penyakit. Ingat itu. Pada saat kita angkat cawan, kita minum minum anggur, ya. This is the blood. Kita ingat dosa diampuni. Ya. Dosa bicara bukan cuma sin, bukan saudara, tapi segala akibatnya. Akibat dosa itu ya sakit penyakit itu akibat dosa juga, gitu. Karena jika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, penyakit tidak akan masuk ke dalam manusia. Walaupun tidak semua orang sakit gara-gara dia berdosa, bukan. Tapi akarnya semuanya satu. Kalau kita buka kitab Kejadian, nah itu yang diingat pada saat saudara angkat ini. Itu yang diingat. Dan sesering kamu meminumnya, sesering kamu melakukannya. Bisa seberapa sering? Bisa. Sangat sering bisa. Nah, saya mau buka satu lagi. How powerful the blood is. Ya, perjanjian lama, saudara ingat 10 tulah sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, ada 10 tulah toh? Ya kan? 10 tulah. Ya, tulah terakhir. Kematian anak sulung. Ini yang terjadi. Ya. Tuhan berkata kepada Musa untuk bangsa Israel, kau harus potong anak domba yang tak bercacat, dan kau harus makan dagingnya, dan darahnya, ingat darahnya dioleskan. Ingat ya cerita itu. Nah itu adalah profetik dari anak domba lah, Yesus yang akan dipotong juga, ya, dan darahnya yang harus tercurah. Hanya darah yang bisa menangkal maut. Ya, baca ini. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And now this is so powerful. When I see the blood, kalau aku lihat darah, jadi ini tandanya darah. I will pass over you, and the plague, sakit penyakit, sickness, disease, whatsoever, anything bad, you name it. The plague, saudara tahu kan, tulah 1-9 itu parahnya kayak apa? The plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. When I see the blood. When I see the blood. Dia tidak bilang when I see your goodness. When I see the blood. That's powerful.
pada saat aku lihat darah. Di pintu itu ada tanda darah, maka siapapun yang ada di dalam rumah itu akan hidup. Di pintunya ada tanda darah, siapapun di dalam rumah itu akan selamat. Siapapun. Tidak dicek siapa di dalam rumahnya. Kalau di dalam rumah itu ada orang Mesir, dia pun akan hidup. Enggak peduli siapapun. Kenapa? Karena cuma ini. Pokoknya ada darahnya, kamu selamat. Siapapun yang di dalam situ, tidak akan ada kematian. When I see the blood. Do you believe that? Itu aja. Do you believe that? Seberapa jauh kita mau mempercayai? Kembali, Yesus ngomong, dia sendiri yang bilang, ya, do this in remembrance of me. Lakukan, ingat aku dengan cara ini. Ingat aku dengan cara ini. Jadi Holy Communion bukan cuma ritual, tidak. No. Kalau kita percaya, inilah tanda darah itu, seperti yang itu. Seperti yang di zaman perjanjian lama, zaman Musa. Inilah tanda darah. Yang saat itu dioleskan, ya, sekarang mengalir di dalam tubuhmu. The life is in the blood. Tadi ya, Leviticus 17:11. The life is in the blood. Kehidupan ada di dalam darah. Makanya darah nggak boleh dimakan. Tapi pada saat kita makan yang ini, kehidupan apa yang ada di sini? Kehidupan Kristus. This is the only blood that we can drink. Kehidupan Yesus ada di sini. Kehidupan Yesus ada di sini. Jadi pada saat ini masuk ke dalam tubuh kita, kehidupan Kristuslah yang masuk. Seperti itu, saudara. Kehidupan Kristus yang masuk. Saat kita makan tubuhnya, kita ingat dia menanggung segala sakit penyakit, ya. Ingat tadi 1 Peter 2:24. Oleh bilur Yesus kita sembuh. Oke, saya harap saudara tangkap sesuatu. Ya. Jadi ingat baik saudara, kita melakukan ini bukan karena ritual. Worship team boleh kembali. Bukan karena ritual. No, we have to do this with understanding. This is so powerful, this is so important. With understanding. Baru itu berarti sesuatu. Ya, dengan pengertian. Yang terakhir, Ibrani 13:12. Therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood. Darah itu sanctified, menguduskan, membebaskan. Ya, ini masuk mengalir di dalam tubuh kita. Ya, ingat ya, the life is in the blood. Maka segala kematian harus pergi. Any kind of death harus pergi karena the life yang masuk, and the life of Christ, perfect blood.